Iwan Sumekto ya, saksi. Saya mau bertanya soal AP02 tahun 2006 yang Pak Iwan buat bersama dengan tim niaga Pak Iwan saat itu ya. Saya mau bertanya apakah AP02 2006 itu dibuat khusus oleh tim niaganya di Direktorat Pak Iwan saat itu. Iya. Ya, maksudnya proses penunjukan mitra ya. Apakah proses penunjukan mitra yang tertuang di dalam AP02 tadi itu merujuk pada pengadaan barang dan jasa di BUMN? Iya, yang saya tanyakan Pak, ini kan AP02 ini penunjukan mitra penjualan, itu Pak ya, prosedur, ya, manual administrative prosedur, gitu Pak ya. Nah, kami tanyakan itu mekanisme penunjukan mitra itu, apakah harus menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa di BUMN? Gimana yang jelas Pak? Yang kita buat kalau beda dari ini adalah spirit mengenai pembukaan proses. Oke, gini aja deh Pak, pertanyaan kami ganti. Apakah dalam AP02 2006 ini diatur tentang mekanisme penunjukan mitra penjualan menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa BUMN? Oke, lanjutnya Pak. Artinya terhadap penunjukan mitra penjualan ini tidak ada peraturan tentang pengadaan barang dan jasa yang dilanggar saat itu Pak. Ya, Bapak kan menggunakan AP02 2006 dalam rangka penunjukan mitra penjualan. Pada saat menyusun, kata Bapak selama 4 tahun nih Pak ya, penyusunannya ya. Nah, apakah pada saat itu sudah dipertimbangkan, dikaji dan sebagainya, apakah AP02 ini bertentangan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa BUMN? Bertentangan tidak, tapi tidak secara langsung menunjuk. Gimana Pak? Tidak bertentangan. Tidak bertentangan, ya. Ya, jawab yang ini Pak, singkat padat sesuai fakta saat itu. Kan Bapak yang menyusun Pak ya, AP02 ini. Nah, kemudian pada saat itu Pak ya, pada saat menyusun AP02 ini, apakah dilandasi adanya permintaan dana khusus dari customer saat itu? Ya? Tidak ada. Tidak ada, belum ada customer waktu itu ya, belum ada mitra juga waktu itu. Kemudian apakah setelah diberlakukannya, atau saya tanya dulu sebelumnya, kondisi penjualan ya di Direktorat Niaga saat itu berarti 2003-2005 sebelum adanya AP02 ini? Tidak ada penjualan. Nah, setelah ada AP02 2006 bagaimana Pak? Setelah menggunakan mitra penjualan Pak, berarti menggunakan AP02 2006 ini,
Apakah sudah ada penjualan saat itu? Belum adanya apa juga sudah ada mitra. Ya, oh, sebelum ada AP sudah ada mitra. Baik. Tidak ada mitra yang untuk pertolongan. Ya, baik. Pada periode 2003-2009 itu tidak banyak penjualan. Tapi saya tidak punya pengetahuan di dapatnya yang mana yang pakai yang bagus ada ada tapi sedikit. Ya, berarti setelah ada P02 2006 ada penjualan. Tidak secara langsung karena Ya, ada berarti Pak. Oke. Ya, oke. Kemudian pada periode 2006-2007 tadi Pak ya, setelah adanya AP02 tadi 2006, mitra yang ditunjuk saat itu PT apa saja Pak? Tidak ingat ya, tapi ada mitra. Ya. Kemudian produk apa saja yang berhasil dijual PT DI saat itu? Ada pesawat, pertahanan, oh air structure. Oke. Baik. Dalam kapasitas Bapak ya sebagai Direktur Niaga saat itu ya, dalam proses menuju kontrak jual beli, kontrak induk. Ini belum ada kontrak induk nih Pak. Dengan pihak customer, apa saja yang perlu dilakukan oleh Direktorat Niaga saat itu menuju kontrak induk itu? kalau menuju kontrak sebetulnya kalau itu adalah berdasarkan kesepakatan produk dan harga antara PTDI dan Calon customer. Berarti ada proses. Ada proses di situ. Sepengetahuan saksi, apakah dalam proses-proses itu mitra ikut dalam rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, kunjungan luar negeri? saya tidak pernah hadir dalam rapat itu, tapi sebenarnya juga belum. Saya tidak di lapangannya, tapi yang sudah pasti dari PTDI bisa dibilang pasti PTDI yang nanti untuk kepala PTDI? sedikit keperan. Ya, bukan soal peran Pak. Adakah mitra yang ikut dalam proses-proses menuju kontrak induk itu? Ya, berarti ikut mendukung ya. Baik. Sampai lahirnya kontrak induk. Aduh. Terima kasih Yang Mulia. Terakhir ke Pak Iwan ya. Sepengetahuan saksi, setelah saksi tidak lagi menjabat Direktur Niaga di PT DI, apakah kebijakan AP02 itu diteruskan oleh direksi yang baru di bawah kepemimpinan Pak Budi Santoso? Ya, tidak tahu ya. Kemudian Pak Andi Alisahbana. Pak Andi dalam kapasitas saksi sebagai Direktur Teknologi ya, Pak Andi ya. Apakah Pak Andi juga mengurusi soal penunjukan mitra penjualan ini?
tidak, Pak. Kami mendengar tadi keterangan saksi banyak ya tentang mitra penjualan ini, sampai dikatakan fiktif tadi. Apakah itu yang saksi alami sendiri atau seperti apa saksi? Iya, soal penunjukan mitra penjualan. Tadi saksi banyak memberikan keterangan ya. Apakah itu memang saksi alami sendiri atau seperti apa? Kalau Bapak bertanya mengenai pemilihan agen atau mitra, maka saya tidak berperan dan tidak juga. Ya. Jadi kalau misalnya Anda bertanya apakah tahu, ya saya tahu apakah melalui rapat direksi atau pembicaraan informal. Ya. Artinya kewenangan ataupun tupoksi saksi selaku direktur teknologi atau aerostructure ya waktu itu ya, itu menyusun RKAP, begitu ya saksi ya? Ya. Apakah program dari Direktorat Teknologi tersebut membutuhkan persetujuan dari komisaris sebelum dimasukkan dalam RKAP? RKP memang disusun oleh masing-masing direktorat, dia memang bersangkutan dan dibawa memang ke tidak dibaca secara intinya atau perencanaan kerja intinya aja yang dilihat. Tapi sebenarnya itu sampai lumayan detail gitu Pak. Jadi saya yakin tidak dibaca sampai ke detail rupiahnya sampai inti programnya saja yang paling utama oleh komisaris. Ya. Yang kami tanyakan apakah membutuhkan persetujuan komisaris, Pak. Program tadi sebelum masuk ke dalam RKAP, apakah dibutuhkan persetujuan dari komisaris? Program dari Direktorat Teknologi seperti itu, Pak. Tidak spesifik. Saya rasa kalau spesifik Direktorat Teknologi tidak, Pak. Tidak ya? RKP perusahaan tidak. Ya. Perlu disediakan. Ya, persetujuan dari BOD, RUPS dan termasuk dalamnya komisaris begitu Pak ya. Baik. Sama halnya dengan Direktorat Niaga atau penjualan yang di dalamnya ada komponen biaya penjualan. Berarti sama gitu Pak ya. Sebelum masuk ke RKP juga tidak membutuhkan persetujuan komisaris. Apakah sama Pak setiap direktorat? Ini begini ya. Misalnya ketika saya menjabat sebagai direktur aerostructure itu memang melakukan penjualan dan penjualan ini sebenarnya adalah penjualan kepada luar negeri, yaitu kepada pihak Spirit dan Airbus Helicopter yang kita mengirimkan komponen dan kita menerima hasil mendapatkan pembayaran dari produk yang kita kirimkan. Ini boleh katakan kita tidak memerlukan mitra dan boleh katakan langsung negosiasi. Karena ini negosiasinya juga bersifat sangat teknis. Ya, luar negeri itu Pak ya? Ya. Baik, selaku direktur teknologi tadi, ya kan, dalam penjualan suatu produk kepada customer, kemudian saksi menyusun biaya produksi, begitu ya? Nah, sepengetahuan saksi, setelah biaya produksi dan biaya penjualan, apakah dalam suatu penjualan produk tadi itu masih tetap menguntungkan bagi perusahaan? Saya rasa harus Pak, karena kalau kita menjual produk ya namanya juga kita harus menjual dengan satu proses. Jadi sepanjang yang saksi ketahui, apakah pernah terjadi biaya penjualan lebih besar daripada keuntungan PTDI sendiri? Yang saya tahu ini Pak ya, kita
beberapa kali kita melakukan penjualan dan penjualan tersebut delay, telat, mengakibatkan kita mendapatkan penalti. Penalti ini berarti pengurangan pembayaran, berarti itu jelas-jelas adalah mengurangi profit. Ya, kalau ada penalti seperti itu Pak ya. Ya. Tapi prinsip penjualan itu adalah keuntungan, seperti itu Pak ya. Ya. Kemudian sepanjang saksi pernah menjadi direktur teknologi tadi dari 2007 ya sampai 2017, 10 tahun Pak. Apakah pernah ada menerima komplain dari customer terhadap produk-produk yang dijual oleh PT DI? Misalnya tidak sesuai spek, baling-balingnya rusak atau seperti apa gitu? Ya pernah. Itu pernah macam-macam. Saya bisa, kalau spesifik customer nanti saya bisa cerita yang mana. Ya, tapi secara umum, secara keseluruhan pernah ada komplain dan kadang-kadang kita harus perbaiki dengan cost kita sendiri akibatkan profit kita jadi kurang. ya. Ada juga yang dia minta kompensasi lah pokoknya itu ya, kompensasi. Misalnya kompensasi paling kelihatan itu kalau engine hour atau jam terbang mesin, kalau itu melebihi daripada apa yang disepakati oleh mesin pesawat, itu melebihi daripada kontrak, maka harga penggunaan engine hour yang digunakan oleh PDI untuk tes atau bagaimana itu menjadi pengurangan harga. Ya. Artinya itu resiko bisnis ya. Ya betul. Betul. Baik. Terakhir Pak Andi ya, dalam rapat-rapat BOD yang pernah saksi ikuti kurang lebih 10 tahun itu, adakah hasil rapat yang tidak tercatat dalam risalah rapat BOD? Itu saya jujur tidak tahu. Intinya aja ya. Intinya itu memang kadang-kadang sekretaris perusahaan itu sangat sibuk berbagai kegiatan sehingga pencatatan atau minutes on meeting daripada itu terlambat. Ya. Dan kita takutkan ya mungkin ada lupa sebenarnya. Jadi itu ada betul ya. Bisa terjadi. Ya, pada umumnya tercatat dalam risalah dan ditandatangani oleh seluruh BOD. Ya. Itulah bentuk kebijakan perusahaan. Seperti itu Pak ya? Baik. Dalam rapat-rapat BOD itu mungkin yang terkait dengan mitra di akhir 2007 atau di awal 2007, adakah pembicaraan tentang komitmen para BOD dengan mitra tentang pembagian sejumlah uang atau fasilitas yang dapat dinikmati oleh BOD? Ya, dalam rapat BOD di akhir 2007 atau di awal 2008, apakah ada pembicaraan di internal rapat BOD itu bahwa ada keuntungan yang dapat diambil dari mitra terkait penjualan ini? Ya, uang, ya fasilitas, ya apa seperti itu, ada nggak dibicarakan pembagian? Ya, tidak pernah ya. Baik. Cukup Pak Andi. Kemudian terakhir Pak Frans Siregar. Pak Frans ya, sepengetahuan saksi pada saat menjadi BOD di tahun 2007 ya, terkait dengan program keagenan atau mitra penjualan ini, sepengetahuan saksi apakah sesuatu yang baru atau melanjutkan dari periode yang lama? Sepengetahuan saya, nama-nama itu saya pernah tahu sebelumnya, tapi nama itu muncul duluan dan sebelumnya juga sudah ada. Ya, berarti melanjutkan periode yang lama ya, gitu. Baik. Kemudian dalam kapasitas saksi sebagai direktur keuangan,
apakah laporan keuangan PTDI pernah diaudit oleh BPK saat itu? Ya. Bagaimana yang saksi ketahui? Ya, bagaimana yang saksi ketahui hasil audit BPK saat itu? Iya, hasilnya seperti apa? Iya, hasil audit BPK itu seperti apa saat itu? Nggak ada masalah. WTP. Kemudian bagaimana proses audit laporan keuangan internal perusahaan PTDI? Kalau internal itu kita punya accounting di dalam sini yang melakukan perhitungan-perhitungan. Ya. Jadi proses itu seperti kita mengerjakan. Apakah menggunakan akuntan dengan sertifikasi BPK? Atau apa istilahnya itu? Kalau sertifikasi BPK itu tidak saya lupa, tapi ada external auditor ada. Ya. Kita ada external auditor. Ya. Bagaimana saat itu saat saksi menjabat direktur keuangan itu laporan keuangan ya? Karena emang ada transaksi, jadi aman-aman aja nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Yang tahun 2007 2008 itu ya. Baik. Kemudian pengetahuan saksi ya. Dalam penjualan suatu produk ya, setelah tadi yang sama dengan saya tanyakan tadi, setelah dikurangi komponen biaya produksi dan biaya penjualan, apakah PTDI masih mendapat keuntungan dari setiap penjualan produk itu? Itu pasti ya. Tidak ada, harus ada profit. Harus lebih besar daripada biaya-biaya lain. Kalau tidak terjadi penjualan. Sepengetahuan saksi ya, apakah laporan laporan tahunan ya, laporan keuangan tahunan tadi dicatatkan dalam APBN? APBN. Laporan keuangan PTD ini apa juga dicatatkan dalam APBN? Tidak ya. Cuma waktu itu memang kan gara-gara pagi itu agak berantakan. Oh jadi nggak yang pengetahuan saksi pada saat menjabat direktur keuangan itu, apakah pembukuan atau laporan keuangan PTDI juga dibukukan dalam APBN? Saya nggak ingat. Tidak ya. Melaporkan ke kementerian. Oh, dilaporkan ke kementerian. Oke. Kemudian apa yang di pembagian untuk negara itu? Belum ada. Oh belum ada. Oke. Yang di 2007-2008 ya. Oke baik. Dari saya cukup dilanjutkan rekan. Nanti sih. Ada yang mulia.